Untuk membuktikan siapa yang benar-benar adalah putri sejati, wanita itu dipaksa menggores jari-jarinya saat matanya ditutup. Kemudian darah segar diteteskan ke permata Yu turun-temurun. Namun setelah menunggu lama, permata Yu tidak menunjukkan reaksi apapun. Ternyata sang kakak kedua berpikir bahwa mungkin darah yang diteteskan tidak cukup. Maka bawahannya meminta seseorang untuk menggores tangan gadis itu dengan keras lagi. Semua orang di sana merasakan sakit yang dirasakan oleh gadis itu. Meskipun kali ini darah yang diteteskan sudah cukup banyak, ternyata permata Yu turun-temurun masih tidak menunjukkan reaksi apapun. Sang kakak tertua dari keluarga Jiang, Jian Zuang, tiba-tiba tersenyum dengan ekspresi kemenangan. Karena dia dan dua adiknya sudah mengenali adik perempuan sejati mereka. Ternyata 3 hari yang lalu, ketika mendengar kabar adik perempuan yang hilang selama 5 tahun, ketiga kakak dari keluarga kaya itu segera datang menjemput adik perempuan mereka pulang. Saat itu, gadis itu kehilangan ingatannya, sehingga dia tidak mengenal ketiga kakaknya. Dan dia merasa dirinya hanyalah sehelai kelopak bunga. Tidak mungkin menjadi putri keluarga Jiang yang kaya raya. Saat dia hendak pergi, ketiga kakak itu berlari menghentikan langkahnya. Saat itu, kakak tertua memberitahu gadis itu, mengatakan bahwa dia diculik 5 tahun yang lalu. Baru hari ini akhirnya berhasil ditemukan dengan susah payah. Dan sekali lagi menegaskan bahwa gadis itu bernama Jiang Xinyu. Dia adalah satu-satunya putri dari keluarga Jiang, yang merupakan orang terkaya di sana. Namun gadis itu masih mengira bahwa mereka salah mengenal orang. Juga mengatakan bahwa suaminya sedang pindah rumah sendirian, meminta dia untuk pulang dan membantunya. Setelah mengatakannya, dia segera pergi dengan tergesa-gesa. Suami, siapa lagi di dunia ini yang pantas untuk Xinyu? Putri kecil Xinyu kita, diculik oleh pria liar di luar sana. Dan juga, mengapa dia tidak mengenal kita? Apakah mungkin adiknya kehilangan ingatan? Xinyu, aku pasti akan membawamu pulang. Ketika saudara laki-laki mengetahui bahwa adik mereka akan pindah rumah, maka mereka memerintahkan bawahannya untuk segera menunggu di depan, siap untuk mengucapkan selamat datang secara resmi. Dan mereka memberikan instruksi berulang kali kepada bawahannya. Hadiah berharga yang dikirimkan adalah untuk tuan rumah baru. Pada saat yang sama, ketika gadis itu pulang ke rumah, tapi tiba-tiba melihat seorang wanita licik mengenakan piyama miliknya keluar dari kamar tidur. Saat gadis itu bertanya siapa wanita licik itu, ternyata suaminya juga keluar dari belakang. Gadis itu segera menanyai pria itu, mengapa wanita itu muncul di rumahnya. Namun pria itu menjelaskan bahwa mereka baru saja sedang membicarakan kerjasama bisnis di kamar tidur. Gadis itu tentu saja tidak percaya. Tidak disangka pria itu langsung tidak berpura-pura lagi. Langsung mengajukan perceraian kepada gadis itu. Saat itu ibu pria itu juga memasuki ruangan diikuti oleh para bibi dan bibinya. Ketika dia mendekat, langsung menyalahkan gadis itu. Bahkan mengatakan bahwa dia hanyalah seorang penjual bunga kecil. Tidak pantas untuknya sama sekali. Setelah berkata begitu, dia memberikan surat perjanjian perceraian kepada gadis itu untuk ditandatangani. Gadis itu baru menyadari saat itu. Mereka telah merencanakan semuanya sejak lama. Mertua jahat itu kemudian memuji gadis licik itu, mengatakan bahwa dia adalah seorang eksekutif di grup Jiang yang kaya raya. Jika gadis licik itu